Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Sebelumnya bapak ucapkan namo sayang adi budaya, namo budaya, dan semangat pagi buat anak bapak yang belajar di rumah. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Bapak percaya kabarnya anak bapak semuanya luar biasa. Di pagi hari ini kita masih sama belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4. Apa aja isinya pembelajaran 3 dan 4? Pembelajaran 3 dan 4 isinya hampir sama dengan pembelajaran 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Di pembelajaran ini kita akan belajar pembagian bilangan, tetapi berbentuk soal cerita. Bapak ada contohnya nih nak. Ibu memiliki 258 batang bunga mawar. Bunga mawar tersebut diletakkan dalam 6 vas bunga sama banyak. Berapa banyak jumlah bunga yang ada di dalam setiap vas bunga? Untuk penyelesaiannya sama di pembelajaran 1 dan 2. Kita tulis 258 kita bagi 6. 2 dibagi 6 tidak bisa, jadi 25 kita bagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 25? 6 dikali 4, jadi 4-nya ditulis di atas. 4 kali 6 hasilnya 24. Kita beri garis dan beri tanda pengurangan. 25 dikurangi 24 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 6 tidak bisa, jadi angka 8-nya turun. 18 kita bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 18? 6 dikali 3. Jadi 3 dikali 6 hasilnya 18. Kita kurangkan hasilnya 0 atau kosong. Jadi selesai. Jadi banyaknya bunga dalam setiap vas bunga adalah 43 bunga. Paham kan buat anak bapak? Ini mudah karena sama di pembelajaran 1 dan 2. Setelah kita belajar pembagian, ini ada tugas buat anak bapak. Mengerjakan latihan halaman 87 Bu Pena. Dikerjakan nomor 1 sampai 5 ya nak. Ingat kalau soalnya berbentuk cerita, jadi dan seterusnya harus ditulis. Paham ya nak? Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Biji yaitu tumbuhan yang ditanam dengan biji. Contohnya jagung, apel, cabai, jeruk, dan mentimun. Tunas yaitu tumbuhan yang ditanam dengan tunas atau tunas baru akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman pisang dan anggrek. Selanjutnya yaitu umbi. Umbi yaitu bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Jadi ditimbun umbinya. Contohnya ini ada kentang, bawang merah, dan singkong. Yang selanjutnya spora, yaitu tumbuhan yang dapat tumbuh di tempat yang lembab. Ini tumbuhannya akan tumbuh jika tempatnya lembab. Contohnya lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Nah, setelah kita belajar perkembangbiakan tumbuhan, Bapak akan menjelaskan membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita atau keterangan baik secara lisan maupun tulisan. Laporan disusun dengan runtut menggunakan kosakata baku. Kemarin anak bapak sudah belajar tentang kosakata baku. Saat membuat laporan, kamu harus memperbanyak kosakata. Cara memperbaiki kosakata, yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menandai kosakata yang baru. Yang ketiga, mencari artinya. Yang keempat, menggunakan kosakata tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itulah 5 cara untuk memperbaiki kosakata.
Setelah kita belajar cara perkembangbiakan tumbuhan dan cara menyusun laporan dan memperbaiki kosakata, anak Bapak tugasnya hanya mencatat materi perkembangbiakan tumbuhan dan membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Anak Bapak itu dicatat ya nak? Paham kan? Setelah itu silakan dibuka bupenanya halaman 89. Kita akan belajar tentang kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama perlu dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama yang pertama, merawat tanaman di sekolah bersama-sama. Yang kedua, berkebun bersama anggota keluarga. Yang ketiga, melakukan permainan kelompok. Yang keempat, yaitu bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu adalah beberapa contoh kerjasama. Yang pertama, bekerja sama di sekolah. Yang kedua, bekerja sama di dalam anggota keluarga. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok bermain. Yang terakhir adalah bekerja sama di lingkungan masyarakat. Setelah kita melakukan bekerja sama, ada manfaatnya nak kerjasama ini. Yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, terjalin persahabatan atau persaudaraan. Yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, itulah kerjasama dan manfaatnya. Ini ada tugas buat anak Bapak mengerjakan latihan halaman 90 Bu Pena. Dikerjakan nomor 1 dan 2 ya nak, paham? Nah, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama tadi belajar pembagian. Setelah belajar pembagiannya tadi ingat kan? Pembagiannya berbentuk sebuah soal cerita. Kalau soal cerita jadinya harus ditulis. Yang kedua kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya kita belajar tentang membuat laporan dan memperbaiki kosakata. Yang tadi terakhir kita belajar tentang kerjasama dan manfaat kerjasama. Nah, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semangat buat anak Bapak dalam belajar di rumah. Bapak akhiri, semangat pagi. Namo Buddhaya.